Saudara-saudariku yang dikasihi Tuhan, Shalom, salam damai sejahtera untuk Anda semua. Dan selamat bertemu kembali dengan Renungan Harian Katolik dalam masa Prapaskah. Injil hari ini mengajak kita untuk melihat intisari dari iman dan moralitas Katolik. Dalam Injil hari ini ditegaskan hal itu, bahwa inti dari iman dan moralitas Katolik adalah kasih. Kita harus setuju tentang hal itu. Maka gereja menyajikan kepada kita Injil Markus bab 12 ayat 28b sampai dengan 34. Yang berisi percakapan Yesus dengan seorang ahli Taurat yang bertanya kepada Yesus, atau dia berdialog dengan Yesus tentu saja, tentang hukum yang tertinggi. Yesus berbicara dengan seorang ahli Taurat tentang perintah yang utama. Yesus menegaskan bahwa perintah terbesar adalah mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal budi, dan kekuatan, serta mengasihi sesama seperti diri sendiri. Itulah jawaban Yesus ketika ia ditanya oleh seorang ahli Taurat, apakah hukum yang tertinggi dalam hukum Taurat? Yesus menjawab semacam itu. Dan bagaimana reaksi sang ahli Taurat itu? Sang ahli Taurat setuju. Dan Yesus menyatakan bahwa ia tidak jauh dari kerajaan Allah. Kerajaan perdamaian, kerajaan keselamatan. Maka dasar iman kita yang paling tinggi, dasar moralitas kita yang paling tinggi adalah kasih. Dan itu bukan hanya pandangan Yesus semata, tetapi kita jumpai pada juga seorang ahli Taurat Yahudi yang bijaksana. Maka saya ingin melihat hal ini sebagai bentuk permenungan kita bersama. Dasar moralitas kita, dasar iman kita adalah kasih. Mari kita melihat hal ini ada bagian dari perjuangan kita di dunia sekarang. Bukan hanya perjuangan dalam tradisi Yahudi. Mengasihi Allah dengan segenap hati, jiwa, akal, budi, dan kekuatan, dan mengasihi sesama seperti diri sendiri. Ini adalah perjuangan yang mendasar yang harus kita lakukan. Maka mari kita melihat gerakan-gerakan dalam dunia sekarang yang bisa menjadi ajang bagaimana kita bisa melakukan gerakan bersama dalam pertobatan itu. Saya tidak perlu menyebut namanya, apa organisasinya, tetapi mari kita melihat ada beberapa relawan yang berani masuk tanpa memandang suku, tanpa memandang agama, tanpa memandang apakah itu merupakan bagian dari pelayanannya yang khas. Organisasi seperti Palang Merah itu jelas, karena kasih mereka melakukan semuanya itu tanpa memandang suku. Bahkan dalam situasi yang paling berbahaya, yaitu di dalam perang sekalipun, Palang Merah selalu ada, bahkan wajib ada dalam situasi perang apapun. Yang kedua, Anda pasti sangat akrab dengan yang namanya gerakan interfaith, gerakan dialog antar agama, yang menghilangkan kebencian karena salah pandang, yang menghilangkan kebencian karena propaganda-propaganda yang menyesatkan.
Bukankah itu bagian yang sangat mendasar? Suatu gerakan yang harus selalu kita lakukan berdasarkan kasih. Kita juga sering mendengar kata empati, kompati dalam gerakan-gerakan sosial. Gerakan anti-bullying dimanapun, di medsos, di pendidikan, merupakan gerakan yang berdasarkan kasih. Mari kita juga melihat nilai-nilai inti dalam pelayanan pendidikan. Bukankah sekarang ini ada istilah pendidikan karakter? Bukankah itu adalah sebuah bentuk pendidikan yang mengajak kita untuk mengutamakan kasih, mengutamakan tidak menekankan yang namanya sifat-sifat eksklusif, tetapi sifat-sifat yang inklusif, membangun kebersamaan kebangsaan? Maka dalam peristiwa yang saya sebut anonim, tidak usah disebut namanya, tidak usah disebut organisasinya, karena semuanya itu adalah gerakan bersama. Maka saya mengajak Anda untuk melihat kembali hubungan-hubungan peristiwa dalam Injil dengan peristiwa-peristiwa tadi. Seperti ahli Taurat yang mengakui bahwa kasih kepada Allah dan sesama lebih penting daripada gerakan-gerakan ritual, dan menempatkan cinta kasih kemanusiaan itu lebih penting. Bukankah itu relevan untuk zaman sekarang? Di mana orang pun mau berbagi kasih kepada agama lain, kelompok lain menjadi sulit. Seandainya bantuan kepada agama lain yang sedang mengalami kemalangan dan mau menerimanya dengan kasih, bukankah itu relevan dengan Injil hari ini? Sudahkah kita memberikan sebuah propaganda positif tentang hal ini? Yang kedua, Yesus menunjukkan bahwa kasih adalah inti hukum. Dalam peristiwa ini kita melihat bagaimana kasih itu menjadi dasar perjuangan dalam melawan malapetaka, melawan bahaya, melawan bencana, bahkan bencana perang sekalipun. Yang ketiga, banyak institusi agama ataupun kelompok-kelompok sekuler juga melakukan hal yang sama, bukan? Itulah yang terwakili dalam diri ahli Taurat yang bijaksana, yang memahami inti hukum Taurat adalah kasih. Ahli Taurat itu tidak melakukan bentuk pertentangan dengan kabar gembira Yesus. Ahli Taurat yang bijak ini yang mengerti sungguh pewartaan Yesus yang pertama adalah pewartaan kasih. Menjadikan dialog Yesus dan dialog ahli Taurat itu menemukan inti dari moralitas keyahudian pun moralitas ajaran-ajaran agama apapun. Maka dalam masa pertobatan ini, baik kalau kita melakukan refleksi pertobatan kita. Yang pertama, apa arti kasih kepada Allah dan kepada sesama dalam kehidupan kita sehari-hari? Bagaimana kita kemudian mewujudkannya dalam konteks sosial? Sulit memang kalau ada propaganda-propaganda yang negatif, tetapi kita tidak boleh berhenti. Mulai dari yang terkecil, disitulah akan ada perubahan yang semakin lama semakin besar. Pernahkah Anda melihat atau mengalami kasih sejati dalam situasi yang sangat sulit? Mengapa ini penting? Karena ketika seseorang mengalami situasi yang sangat sulit, maka ketika ia melihat pertolongan yang kecil, melihat kasih yang kecil,
ia masih bisa bersemangat dan memperbarui dan menata hidupnya kembali. Maka intisari moralitas, iman, dan kasih itu menjadi bagian yang sangat penting dalam hidup manusia yang sedang mengalami kemalangan. Bagaimana Anda bisa mencerminkan kasih kepada Yesus dan kepada orang di sekitar Anda, terutama keluarga Anda? Maka saya sungguh berharap semoga Allah dalam masa Prapaskah ini membantu kita untuk melihat kembali sejauh mana kita mengungkapkan intisari iman kita, moralitas iman kita yang adalah kasih di dalam kehidupan keluarga kita, komunitas kita, dan juga dalam gereja kita. Shalom.